Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Dimanapun teman-teman saat ini berada, semoga dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitasnya hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang cara pengisian partograf. Namun sebelum kita sampai pada topik pembahasan, terlebih dahulu jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe agar channel kita bisa berkembang. Dalam pengisian partograf, kita harus tahu bahwa ada 3 bagian yang harus kita observasi dalam pengisian partograf. Yang pertama yaitu kesejahteraan janin, yang kedua kemajuan persalinan, yang ketiga kesejahteraan ibu. Pada bagian awal dalam pengisian partograf, kita akan mengisi terlebih dahulu data-data sang ibu. Untuk data sang ibu, teman-teman boleh memperhatikan tampilan yang muncul di layar. Di sana terdapat ada nomor register. Teman-teman bisa menuliskan sesuai dengan nomor register ibu sebagai pasien di fasilitas teman-teman sendiri. Kemudian di sana ada nomor puskesmas, teman-teman juga boleh menyesuaikan sesuai dengan nomornya. Kemudian di sana ada tertera nama ibu. Misalkan kita taruh nama ibu adalah Ibu Tika. Nah, kita bisa membuat inisial di nama ibu dengan tulisan NY atau kita singkat nyonya T. Kemudian di sana ada umur ibu. Boleh kita cantumkan tanggal lahir ibu, misalkan tanggal 3 bulan 11 tahun 1994. Kemudian di sana ada lambang G, artinya gravida, kehamilan keberapa. Kemudian ada P, partus keberapa, dan ada A, abortus. Jika ibu pernah mengalami riwayat keguguran, kita tanya berapa kali ibu mengalami riwayat keguguran, boleh kita cantumkan pada bagian A. Kemudian di sana ada tanggal, yaitu tanggal teman-teman melakukan pemeriksaan, dan juga jam teman-teman melakukan pemeriksaan, boleh dicantumkan di sana. Kemudian di sana ada tulisan ketuban pecah sejak jam ... Nah, teman-teman boleh bertanya sama ibunya, kira-kira ketubannya pecah dirasa sejak jam berapa. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan informasi jam berapa, boleh dicantumkan di kolom sejak jam ... tersebut. Kemudian ada mules sejak jam ... Teman-teman boleh bertanya sama ibunya, kira-kira beliau merasakan mules sejak jam berapa. Nah, itu untuk pengisian awal tentang data-data pasien atau data-data ibu yang akan kita bantu proses persalinan. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang kesejahteraan janin. Pada bagian ini terdapat pemeriksaan terhadap yang pertama itu denyut jantung janin atau DJJ. Nah, pencatatan DJJ adalah setiap 30 menit. Lambang yang digunakan yaitu berupa titik atau bulatan hitam. Kemudian yang kedua ada air ketuban, ditandai dengan lambang U, utuh, yang artinya selaput ketuban masih utuh. J, jernih, yang artinya selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban jernih. M, mekonium, artinya air ketuban bercampur dengan feses janin. D, darah, artinya air ketuban bercampur darah. K, kering, artinya tidak didapati cairan ketuban. Yang ketiga, ada penyusupan tulang kepala janin atau molase, ditandai dengan lambang O atau 0, ditandai dengan lambang sebagai berikut. 0, tidak ada penyusupan. Nah, pada bagian ini, jika pada saat kita melakukan pemeriksaan, sutura sagittalis masih bisa kita rasa, itu berarti tidak ada penyusupan. Berarti nilainya kita buat 0. Sutura sagittalis itu seperti cekungan
yang terdapat di antara parietal kanan dan parietal kiri janin. Lambang yang kedua yaitu 1, yang berarti nilainya 1, artinya tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Dalam hal ini, jika parietal kanan dan parietal kiri merapat kanan dan kiri sampai sutura tidak bisa diraba, itu nilainya 1. Saya contohkan kepala saya ya. Ini parietal kanan, ini parietal kiri. Karena kepala janin tidak muat ke dalam panggul, dia harus menyusup dan mendekat, menyusup dan mendekat. Kanan, kanan, kiri mendekat. Sehingga sutura sagittalis yang karena kepala janin begitu merapatnya tadi, sutura yang tadinya ada seperti cekungan tadi menjadi tidak bisa tersentuh lagi. Karena parietal kanan dan parietal kiri yang merapat tadi menyebabkan sutura atau cekungan tadi menjadi tidak teraba lagi. Jika begitu keadaannya, itu nilai penyusupannya 1. Yang berikut nilai 2, di mana sutura tumpang tindih tetapi masih bisa diperbaiki. Artinya, jika karena begitu tumpang tindihnya, parietal kanan dan parietal kiri bisa disebabkan karena panggul yang sempit, menyebabkan parietal kanan dan parietal kiri merapat sampai tumpang tindih. Jadi contohnya ini kedua tangan saya ya. Ini parietal kanan, ini parietal kiri. Saking sempitnya panggul ibu, jadi kepala janin itu melakukan penyusupan sampai tumpang tindih seperti ini. Tetapi pada saat tumpang tindih ini coba kita pisahkan, masih bisa. Artinya masih cukup longgar kanan dan kiri. Itu nilainya 2. Nilai 3 yaitu sutura tumpang tindih dan tidak bisa diperbaiki. Kalau misalkan parietal kanan dan parietal kiri tumpang tindih dan tidak bisa dipisahkan lagi, itu berarti nilainya 3 yang artinya sudah cukup sempit. Itulah mengapa terjadi penyusupan atau molase. Molase atau penyusupan kepala janin memberikan gambaran kepada petugas medis dalam mengetahui seberapa sanggup kepala janin bisa menyesuaikan diri dengan panggul ibu. Semakin besar nilai tumpang tindih antara tulang kepala dapat menunjukkan risiko CPD atau panggul sempit. Pencatatan penyusupan dilakukan setiap 4 jam sekali. Yang keempat adalah pembukaan serviks. Pencatatan kemajuan dilatasi serviks ditandai dengan tanda X. Jika persalinan berjalan dengan baik, maka pencatatan titik X biasanya berada pada sebelah kiri garis waspada dengan ketentuan kurang dari 1,2 cm per jam untuk primipara dan kurang dari 1,5 per jam untuk multipara. Di sana terdapat kolom yang dapat kita gunakan untuk meletakkan jam atau waktu dalam melakukan pemeriksaan pada pembukaan serviks. Yang kelima yaitu penurunan bagian terbawah janin. Pencatatan ini menggunakan lambang O atau 0. Jika kepala janin kita rasa masih di atas semua, itu artinya penurunan kepala 5/5. Dalam arti lain, belum masuk ke pintu atas panggul. Berikut ketentuannya. Yang keenam, kontraksi uterus. Pencatatan dilakukan setiap 30 menit sekali selama 10 menit. Dalam arti lain, berapa kali kontraksi terjadi selama 10 menit, serta berapa lama kontraksi dalam hitungan detik. Ketentuannya sebagai berikut. Yang ketujuh, pencatatan terapi pemberian oksitosin dan pemberian obat-obatan serta cairan infus. Yang kedelapan, kondisi ibu, meliputi pemeriksaan. Yang pertama, denyut nadi diperiksa selama 30 menit.
Yang kedua, tekanan darah dan suhu diperiksa setiap 4 jam. Yang ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium urin dicatat dalam partograf, meliputi produksi urin, adanya aseton atau proterin. Berikut merupakan simbol khusus untuk pemeriksaan kondisi ibu. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita masuk pada cara pengisian lembar partograf. Bagian pertama adalah data ibu. Pada tampilan ini terdapat nomor register. Teman-teman boleh mengisi nomor register pasien pada kolom ini sesuai dengan nomor yang ada di fasilitas kesehatan teman-teman. Contohnya saya tulis di sini 001262. Kemudian di sini ada kolom untuk nomor puskesmas. Teman-teman bisa mencantumkan nomor puskesmas pada kolom yang tersedia apabila teman-teman melakukan pelayanan di puskesmas. Kemudian di sini ada tulisan nama ibu, titik-titik. Nah, kita lengkapi saja. Misalkan Nyonya Tika, kita beri inisial Nyonya T. Lalu ada umur, kita boleh cantumkan tanggal lahir ibu. Misalkan tanggal 3 bulan 11 tahun 1994. Kemudian di sini ada lambang G, B, dan A. G untuk gravida atau kehamilan keberapa. Misalkan ini kehamilan ketiga, kita tuliskan G3. Kemudian untuk P, yaitu untuk keterangan berapa kali melahirkan. Misalkan sudah pernah melahirkan 2 kali, maka kita tulis P2. Kemudian ada A, artinya abortus, atau apakah ibu pernah memiliki riwayat keguguran sebelumnya. Jika tidak pernah, kita tuliskan saja dengan 0. Kemudian di sini ada tanggal. Nah, teman-teman boleh mencantumkan tanggal berapa teman-teman melakukan observasi persalinan. Contohnya tanggal 4 bulan 5 tahun 2022. Kita tuliskan saja di sini tanggal 4 bulan 5 tahun 2022. Kemudian untuk jam, kita tulis jam berapa kita mulai melakukan observasi persalinan. Contohnya pukul 10. Kita tuliskan di sini pukul 10. Kemudian di sini ada ketuban pecah sejak jam titik-titik. Kita boleh tanyakan si ibu, apakah ada merasa keluar air-air atau tidak. Jika ya, kita tanyakan sejak jam berapa ada keluar air-air. Contohnya sejak pukul 9 misalkan. Nah, keluar air-air itu pertanda ketuban sudah pecah. Berarti di sini kita boleh tuliskan ketuban pecah sejak jam 9. Namun, jika si ibu mengatakan belum ada keluar air-air, berarti belum ada tanda-tanda ketuban pecah. Nah, di sini boleh kita kosongkan untuk yang bagian ketuban pecahnya yang di sini. Untuk memastikan pecah tidaknya ketuban, boleh kita pastikan lagi nanti lewat pemeriksaan dalam atau vaginal touch atau VT. Perhatikan yang ini, di sini ada tulisan mules sejak jam titik-titik. Kita bisa tanyakan ibu sejak pukul berapa beliau mulai merasakan mules. Contohnya sejak pukul 8. Nah, di sini kita boleh tuliskan pukul 8. Pada pemeriksaan pertama, pukul 10, diketahui pembukaan serviks yaitu 3 cm, jadi belum dapat masuk ke dalam catatan partograf. Itu untuk pemeriksaan awal teman-teman ya. Yang tadi, sini kan pemeriksaannya dimulai pukul 10. Nah, pada pukul 10 itu ternyata pembukaan serviksnya masih 3 cm, jadi belum dapat masuk ke dalam catatan partograf. Perlu kita ketahui bahwa pencatatan partograf dilakukan jika hasil pemeriksaan sudah berada pada fase aktif yaitu 4 cm sampai dengan 10 cm. Dan perlu diketahui juga bahwa pemeriksaan dalam dilakukan 4 jam sekali. Namun jika belum sampai 4 jam dari pemeriksaan awal, ibu sudah merasa mules atau ada rasa ingin meneran atau BAB, kita boleh melakukan kembali pemeriksaan dalam. Terkadang di beberapa kasus, beberapa ibu sudah berada di pembukaan lengkap sebelum waktu yang diperkirakan tiba. Untuk contoh kasus, pada pukul 14 diketahui pembukaan serviks 6 cm. Kita lihat 6 cm, yang itu ini, ya. Jadi di sini 6 cm. Di sini ya, kita beri tanda X. Oke, teman-teman jelas ya. Kita tulis jamnya di sini 14.00. Kalau misalkan pada pemeriksaan di awal pembukaannya misalkan 5 cm, berarti kita tulisnya di sini. Ini 5, kita tuliskannya di sini X-nya. Sep. Pukul 14-nya kita tulis di sini. Kalau misalkan pembukaannya pada pemeriksaan pertama di pukul 14 adalah pembukaannya 7. Jadi kita sesuaikan, ini garisnya kita tarik ke sini. Di sini. Sep di titik ini. Berarti nanti pukul 14-nya ada di sini. Oke, paham ya teman-teman? Jadi kita tidak boleh melenceng dari garis waspada. Yang menjadi pengamatan kita adalah dari garis ini. Dari sini sampai ke sini. Ini sampai ke sini tidak lagi menjadi bagian dari pengamatan kita. Pada pukul 14 diketahui penurunan kepala 3/5. Berarti kita tulis berupa tanda bulatan yang ketiga. 3/5 berarti
Ini ya. Nah, kita tuliskan di sini berupa bulatan. Oke. Pada pukul 14 diketahui denyut jantung janin atau DJJ yaitu 140 kali per menit. Kita beri tanda titik di sini. Berarti ngikutin yang garis ini ya teman-teman. Tip 140 berarti dia ada di sini. Oke, kita berikan tanda titik. Saya bulatkan dulu sedikit biar agak jelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengamatan kita ada di sini ya, sampai ke sini. Jadi kita ngikutin alur dari sini, semuanya mengikuti ya teman-teman sampai nanti ke bawah. Pada pukul 14 air ketuban belum pecah. Kita tuliskan berarti U karena masih utuh. Jadi kita ikutin ini jalur ini. Tuliskan di sini U. Kemudian pada pukul 14 tidak ada penyusupan. Jadi kita tuliskan di sini 0. Bagaimana terjadinya penyusupan dan mengapa nilainya 0 buat teman-teman yang tidak mengikuti dari awal sampai akhir, boleh kembali ke pembicaraan di depan video. Di sana ada saya jelaskan mengapa terjadi nilai 0 dan apa itu definisi penyusupan. Jadi supaya teman-teman lebih gampang dalam mengisinya, mohon diikutin informasi kita dari awal sampai akhir supaya saling berkesinambungan. Kemudian untuk his atau kontraksi pada pukul 14 yaitu 4 kali dalam 10 menit selama 25 detik. Berarti kalau 4 kali kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai sini ya. 4 kali dalam 10 menit selama 25 detik. Nah, perhatikan ini. Ini ada kontraksi tiap 10 menit. Kalau dia di bawah 20, dia berupa kayak titik-titik gitu. Kalau 20 sampai 40 berupa tanda arsiran. Kalau dia di atas 40 berupa gambar arsiran penuh. Jadi karena tadi 25 detik berarti kita menggambarkannya berupa arsiran. Kita isi sebanyak 4 kolom karena tadi hisnya ada 4 kali dalam 10 menit. Jadi harus tahu yang satu kotak itu melambangkan 30 menit. Jadi kalau satu kotak yang besar ini melambangkan 1 jam ya. 1 jam, 1 jam, 1 jam. 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit ya satu kotak kecilnya. Kemudian pada pukul 14 tekanan darahnya 120/80. Oke, kita ikutin ya, jangan melenceng dari garis awal ya teman-teman. Di sini untuk sistoliknya yaitu 120, kita berikan tanda panah ke atas. Dan untuk diastoliknya 80, kita berikan tanda panah ke bawah. Lalu kita tarik garis. Lalu diketahui nadinya adalah 80 kali per menit, berarti ada di ini. Jadi karena barengan tanda panahnya dengan tanda nadinya, jadi kurang kelihatan ya. Jadi nanti teman-teman akan bisa melihat secara keseluruhan sampai video ini selesai. Ikutin saja. Kemudian untuk suhunya yaitu 36,6 derajat Celcius. 36,6 derajat Celcius. Lalu untuk volume urinnya ada 100 cc. Jadi kita tulis di sini 100 cc. Jika teman-teman melakukan pemeriksaan laboratorium urin, boleh mencantumkan hasilnya pada kolom ini ya, yang ini. Berapa proteinnya, berapa asetonnya. Namun jika tidak melakukan pemeriksaan urin, boleh dikosongkan ya. Kemudian, kalau pasien ada minum, boleh dituliskan berapa banyak pasien tersebut minum, kita boleh tuliskan di sini. Kalau misalkan tidak ada, tidak usah dituliskan atau boleh dikosongkan. Kemudian diketahui pada pukul 14.30, ini 14.30 ada di sini, cuman kita nggak tuliskan ya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, satu kolom itu menunjukkan 1 jam, kolom kecil-kecil ini menunjukkan 30 menit. Jadi kita sudah dapat gambaran 14.30 berarti di sini ya teman-teman ya, sampai ke atas. Pada pukul 14.30 diketahui DJJ bayinya 145 kali per menit. Kita berikan tanda titik 145 kali per menit. Berarti ada di sini ya. Oke. Kemudian kontraksinya yaitu 4 kali dalam 10 menit selama 30 detik. 4 kali ya. 4 kali berarti 1, 2, 3, 4 selama 30 detik. Berarti berada di antara interval 20 sampai 40 ini. Nanti dia bentuknya arsiran. Maka kita arsir. Kemudian nadinya adalah 80. Kita ikutin. Nadinya 80. Terus di sini ya. Nadinya berupa tanda titik atau kayak bulatan kecil warna hitam. Kemudian pada pukul 15, tuliskan di sini 15. Seperti yang saya jelaskan lagi, kolom-kolom besar ini menandakan per jamnya, yang kecil menandakan 30 menit setiap kolomnya ya. Pada pukul 15, DJJ-nya adalah 140, berarti kita tuliskan di sini. Kita ikutin ya garisnya ya. Ini 140 berarti di sini. Oke. Kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. 4 kali berarti 1, 2, 3, 4. Selama 45 detik berarti ada di interval yang ini ya, yang di atas 40. Berarti dia berupa arsiran penuh ya. Kita arsir penuh ya teman-teman. Mohon maaf kalau gambar saya kurang cantik. Semoga tetap bisa teman-teman ikuti dengan baik. Oke. Kemudian pada pukul 15 nadinya 81 kali per menit. Jadi kita ikut ke sini. Ini tadi urutannya ya. 81 kali per menit. Oke.
Kemudian pada pukul 15.30, berarti ini ya teman-teman, 15.30 di sini, garis yang ini, DJJ-nya adalah 142 kali per menit. Jadi kita ikutin ke sini, 142 kali per menit, 142 kali per menit. Oke, di sini berarti ya. Kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Oke, kontraksinya 4 kali, 1, 2, 3, 4. 4 kali ya, dalam 10 menit selama 45 detik. Berarti kalau dia 45 detik, lupa arsiran ya, kita arsir penuh. Kemudian untuk nadinya yaitu 82 kali per menit. Jadi kita ikutin di 82 kali per menit. Oke. Kemudian pada pukul 16, DJJ 144 kali per menit. Pukul 16.00. Denyut jantung janin yaitu 144 kali per menit. Berarti di sini 140, di sini. Oke, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. 4 kali ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Selama 45 detik berada pada interval di atas 40, berarti dia arsiran penuh ya teman-teman. Langsung saja kita arsir. Kemudian pada pukul 16 nadinya yaitu 85 kali per menit. Kemudian suhunya yaitu 36,8 derajat Celcius. Kemudian untuk urinnya ada 150 cc. Volume urinnya ada 150 cc, kita tuliskan saja. Kemudian pada pukul 16.30 denyut jantung janinnya itu 140 kali per menit. Berarti di sini 16.30. Nih, ya, denyut jantungnya ada 140 kali per menit. Kontraksinya pada pukul 16.30 yaitu 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. 4 kali ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dalam 10 menit selama 45 detik. Berarti dia di atas interval 40. Berarti dia arsiran penuh. Kita arsir penuh. Kemudian nadinya di sini yaitu 84 kali per menit. Oke. Kemudian pada pukul 17 denyut jantung janin yaitu 135 kali per menit. Kita tuliskan di sini. Pada pukul 17 denyut jantung janin yaitu 135 kali per menit. Dia ada di sini. Kemudian kontraksinya 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. 5 kali berarti 1, 2, 3, 4, 5 dalam 10 menit selama 45 detik. Berarti dia berada di interval di atas 40 berupa arsiran penuh. Jadi kita arsir penuh saja. Kemudian nadinya 85 kali per menit. Kemudian pada pukul 17.30 denyut jantung janinnya yaitu 130 kali per menit, berarti di sini. Kemudian kontraksinya 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. 5 kali dalam 10 menit 1, 2, 3, 4, 5 dalam 10 menit selama 45 detik, berarti di atas 40 berada pada interval yang garis penuh ya. Berikan tanda garis arsiran penuh. Kemudian nadinya 84 kali per menit. Oke, dan urinnya 80 cc. Oke, kita tuliskan di situ 80 cc. Kemudian pada pukul 18 bidan melakukan pemeriksaan ulang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa pembukaannya 10 cm. Berarti kita taruh di sini tanda X. Kemudian penurunan kepala yaitu 1/5 bagian. Berarti 1 ini ya, 1 ada di sini, kita lingkar di sini. Lalu kita tarik garis ini ke sini, ini ke sini. Oke, maaf kalau kurang rapi garisnya teman-teman. Yang perlu kita amati di sini adalah bahwa proses pemantauan pada ibu bersalin pada kasus ini masih ada di dalam batas ambang aman ya. Artinya tidak melewati garis waspada. Jadi kalau dia melewati garis waspada itu, dia pembukaannya ke sini. Ini semuanya. Disinilah yang kita harus segera mengambil tindakan
apakah perlu dilanjutkan pertolongan persalinan normal, atau harus dengan vakum, atau harus dengan seksio sesar. Kita perhatikan juga dari pemantauan denyut jantung janin, di mana andai kata pembukaannya masih melewati garis waspada, sementara denyut jantung janin sudah semakin melemah, nah inilah yang menjadi panduan bagi kita untuk segera mengambil tindakan cepat untuk menangani ibu dan bayi. Jadi ini masih dalam batas aman ya teman-teman, masih tidak melewati garis waspada. Seperti ini. Kemudian pada pukul 18 ini air ketuban sudah pecah dan jernih. Kita tulis di sini J. 18. Mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis tadi, jadi ada beberapa yang tidak terekam. Jadi di sini ketubannya sudah pecah dan jernih. Kita tuliskan di sini J. Untuk ketentuan-ketentuan simbol dari air ketuban boleh teman-teman perhatikan lagi di awal. Kemudian pada pemeriksaan berikutnya yaitu tidak ada penyusupan, kita tulis 0. Kemudian kita ke kontraksinya ya teman-teman. Kemudian denyut jantung janin pada pukul 18 ini yaitu 135. Di sini kita tuliskan 135. Kita tarik garis semuanya ya teman-teman ya. Oke. Kemudian tekanan darahnya 120/70. Ini 120 tanda panah ke atas dan 70 tanda panah ke bawah. Kemudian nadinya 82 kali per menit. Kemudian suhunya 37 derajat Celcius. Ini untuk nadi kita tarik garis ya teman-teman. Kemudian diketahui bayi lahir spontan pada pukul 18.30. Kita tuliskan di sebelah sini bayi lahir spontan pukul 18.30. Kemudian kita tuliskan jenis kelaminnya. Laki-laki, kita berikan tanda seperti ini. Kemudian berat badannya kita tuliskan 2800 ya. Terus panjang badannya 48 cm. Oke teman-teman, ini untuk mengisi bagian depan dari partograf ya. Pada kolom yang ini saya dekatkan ya, yang ini sama yang ini sama yang ini. Boleh teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman ada memberikan obat atau suntikan kepada pasien, boleh tuliskan di setiap kolom pada jam berapa teman-teman memberikan obat tersebut, atau teman-teman ada memberikan oksitosin pada jam tertentu, boleh teman-teman tuliskan aja sesuai pada kolomnya. Karena di sini pada kasus ini kita tidak ada memberikan obat-obat tertentu, jadi kita kosongkan. Kemudian ini untuk minumnya, teman-teman boleh menyesuaikan apakah pasien ada minum ketika masa proses persalinan. Teman-teman sesuaikan saja dengan jamnya dan berapa banyak volume atau berapa banyak ibu atau pasien teman-teman itu minum pada jam-jam tertentu. Seperti ini ya. Oke teman-teman semuanya, kemudian kita kembali pada bagian belakang partograf. Kemudian kita masuk pada catatan persalinan. Di sini ada tanggal, kita tuliskan saja tanggal berapa tadi kita melakukan pemeriksaan pada proses persalinan. Jadi kita tuliskan saja tanggal 4 bulan 5 tahun 2022. Nama bidan, kita tuliskan nama kita atau nama teman kita yang membantu pertolongan persalinan. Kemudian tempat bersalin, misalkan rumah sakit, kita lingkar rumah sakit. Kalau misalnya puskesmas, kalau di klinik swasta ya. Kemudian alamat tempat persalinannya kita tulis misalkan Siakulu. Oke. Kemudian catatan rujuk kita kosongkan karena tidak ada aktivitas merujuk pada pasien hari ini. Kemudian ada alasan merujuk di sini, tempat merujuk kita kosongkan saja, pendamping saat merujuk kita kosongkan saja karena kita tidak melakukan rujukan. Kemudian partogram melewati garis waspada, tidak ya, kita lingkar saja tidak. Kemudian masalah lain tidak ada, kita kosongkan saja. Penata laksanaan masalah tersebut tidak ada, kita kosongkan saja. Kemudian di sini ada episiotomi ya, kita tidak melakukan episiotomi, kita kosongkan saja. Kemudian kita bisa lingkar yang ini. Kemudian pendamping pada saat persalinan, suami, keluarga, teman. Silahkan teman-teman lingkar sesuai kondisi pasien. Gawat janin tidak ada, kita kosongkan, kita lingkar tidak. Distesia bahu tidak ya, kita kosongkan saja. Masalah lain tidak ada, penata laksanaan masalah tidak ada ya. Kemudian kita masuk pada kala 3, lama kala 3 yaitu 5 menit. Kemudian pemberian oksitosin 10 unit intramuskular ya. Waktu segera sudah persalinan. Tidak, kita kosongkan pemberian ulang oksitosin untuk yang kedua kali. Ya alasannya kalau misalkan teman-teman melakukannya tulis aja alasannya di sini kenapa. Pada kasus ini tidak ya, jadi kita lingkar tidak. Kemudian peregangan tali pusat terkendali ya. Jika tidak, teman-teman tulis alasannya. Tapi karena di sini kita tidak di posisi ini, kita kosongkan saja. Oke. Kemudian kita masuk pada rangsangan taktil ya. Rangsangan taktil pemijatan fundus uteri ya. Tidak, kita kosongkan. Kemudian di sini ada plasenta lahir lengkap. Lengkap saja. Kemudian jika tidak lengkap tindakan yang dilakukan, jadi plasentanya lahir lengkap, ini kita kosongkan saja ya. Kemudian plasenta tidak lahir di atas 30 menit, tidak ya. Jika ya, tindakannya apa, kita kosongkan saja. Kemudian ada laserasi atau robekan pada jalan lahir,
Jika ada, teman-teman tuliskan di derajat berapa ya, di area mana. Pada kasus ini tidak ada ya, laserasi kita kosongkan saja. Kemudian jika laserasi perineum derajat berapa, 1, 2, 3, 4, boleh kita lingkar kalau misalkan ada, tapi pada kasus ini tidak ada, kita kosongkan. Kemudian tindakannya apa, apakah penjahitan dengan anestesi atau tanpa anestesi. Ya, boleh teman-teman lingkar kalau memang melakukan penjahitan. Kemudian atonia uteri, tidak ya, kita lingkar begini. Kemudian jumlah perdarahan, kita tuliskan 250. Kemudian masalah lain tidak ada, penata laksana masalah tidak ada ya. Kemudian kita masuk pada catatan bayi baru lahir. Berat badannya tadi yaitu 2.800, panjang badan 48, jenis kelamin laki-laki. Penilaian bayi baru lahir kita tulis baik. Kemudian kalau misalnya teman-teman menemukan kayak aspiksia dan ada masalah pada bayi, boleh lingkar ada penyulit. Kemudian ada di sini bayi lahir normal ya, tindakannya mengeringkan ya, menghangatkan, rangsangan taktil, bungkus bayi. Kemudian tindakan pencegahan infeksi mata ya, jika misalkan mengalami aspiksia ringan, pucat, biru, lemas, teman-teman lingkar sesuai keadaan bayinya yang teman-teman tolong. Kemudian tindakan yang teman-teman lakukan pada pertolongan bayi yang aspiksia, boleh teman-teman sesuaikan di sini ya. Kemudian cacat bawaan, tindakannya apa? Pada kasus tidak ada cacat bawaan, kita kosongkan aja. Kemudian hipotermi, kalau bayi hipotermi, teman-teman boleh mencatat di sini tindakan apa yang teman-teman lakukan untuk menangani hipoterminya. Tapi kalau dalam kasus ini tidak hipotermi, jadi kita kosongkan saja. Kemudian pemberian ASI ya, waktu segera setelah bayi lahir. Kemudian jika tidak, teman-teman lingkar tidak, alasannya kenapa, boleh teman-teman isi. Kemudian masalah lain tidak ada dalam kasus ini, kita kosongkan aja. Kemudian pemantauan persalinan kala 4, kita ketahui bayi lahir pukul 18.30, kemudian lama kala 3 adalah 5 menit, berarti 18.35 plasenta lahir. Kemudian kala 4 kita masuk yaitu waktunya 18.35. Kemudian tekanan darahnya 120/80, kemudian nadinya 80, kita isi. Kemudian temperatur atau suhu tubuh 36,7 ya, kita isi di sini. Kemudian tinggi fundus uteri yaitu 1 jari di atas umbilikus, boleh kita singkat. Kemudian kontraksi uterusnya keras. Oke, kandung kemihnya kosong. Kemudian perdarahan tidak ada. 15 menit kemudian, itu berarti 18.50 ya. Oke. Kita tuliskan data-data dan hasil pemeriksaan yang ada. Kemudian 15 menit berikutnya yaitu 17.05 ya. Kita tulis di sini 17.05. Kita tuliskan saja hasil pemeriksaan kita temukan. 15 menit kemudiannya yaitu 17.20. Pada kolom yang berikutnya yaitu pemeriksaan dalam 30 menit. Untuk kolom ini yang 1, 2, 3, 4 kita melakukan pemantauan selama 15 menit. Untuk kolom 1, 2 yang ini kita melakukan pemantauan selama 30 menit. Berarti 17.20 sini menjadi 17.50. Kemudian pada 30 menit berikutnya yaitu 18.20. Kemudian masalah pada kala 4 tidak ada, kita kosongkan saja. Penata laksanaan yang dilakukan untuk